Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Junior Programming. Kali ini kita masih belajar membuat games menggunakan aplikasi JDevelop 5. Dan materi kita kali ini adalah kita akan mengenal namanya Z-order dan mendefinisikan sebuah end level gitu ya. Nah, mari kita mulai materinya. Sebelumnya kita coba melihat apa yang sudah kita peroleh sampai dengan pembelajaran hari ini gitu ya. Jadi yang pertama, kalian sudah mampu membuat skenario games. Dari skenario games ini kalian juga sudah mampu untuk menuangkan dalam desain games berupa desain arena bermain dan aset yang digunakan. Berikutnya desain tersebut sudah kalian ubah juga ke editor JDevelop. Selanjutnya, setelah itu kalian juga sudah mengenal yang namanya behavior khususnya untuk behavior platformer karena games kali ini adalah games platformer. Berikutnya kalian juga sudah mampu menyusun event dan action berdasarkan logika skenario yang sudah kalian buat sendiri. Ini contohnya adalah animasi player, gerakan player, gerakan musuh, menata musuh, mengambil koin, mencatatkan skor, dan sebagainya. Berikutnya adalah kalian juga sudah bisa mendefinisikan variabel. Kali ini kita masih belajar dua variabel, yaitu scene variabel dan object variabel. Berikutnya adalah kalian juga sudah bisa membuat logika event dan action berdasarkan variabel tersebut, termasuk mengubah isi variabel. Dan terakhir adalah kalian sudah mampu membuat game sesuai dengan skenario kalian gitu ya. Nah, jadi saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah bisa membuat games sampai saat ini, dan gamesnya ini kita definisikan menjadi games level 2. Karena apa? Karena kita akan membuat games level-level berikutnya gitu ya. Karena tidak asik kalau kita bermain hanya di level 1 gitu ya. Sudah pantasnya kita akan masuk ke level berikutnya. Oke. Nah, target pembelajaran hari ini adalah kita akan coba merapikan tata letak aset itu berdasarkan Z order gitu ya, agar tampilan games lebih rapi dan sesuai dengan logika gitu ya. Contohnya adalah apa? Misal objek, kalian pada saat menata tangga gitu ya, menata tangga seperti ini. Apakah objeknya akan di depan tangga atau di belakang tangga gitu ya. Nah, karena biasanya orang kan kalau naik tangga ya di depan tangga gitu, nggak di belakang tangga gitu ya. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Jadi kemarin masih banyak ditemukan bahwa kalian meletakkan pemain itu di belakang tangga bukan di depan tangga. Nah, contohnya seperti itu. Itu fungsinya Z order nanti akan menata seperti itu. Terus yang kedua adalah kalian juga akan menetapkan skenario akhir dari sebuah games untuk pindah ke level 2 ya. Jadi syarat untuk pindah ke level pasti kan harus menyelesaikan suatu tugas tertentu atau mencapai tertentu dan sebagainya. Nah, nanti akan kita contohkan bagaimana contoh untuk menentukan skenario mengakhiri games level 1 dan pindah ke level 2. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengatur Z order itu ya. Z order itu apa? Z order itu adalah posisi antar objek yang ada di JDevelop Editor. Nah, Z order ini juga akan mengatur sebuah objek itu ada di depan atau di belakang objek lain gitu ya. Nah, contohnya adalah pada saat kita mendefinisikan pemain pertama kali, itu Z ordernya adalah 1. Jadi Z order ini angka 1, 2, 3 dan selanjutnya ini muncul ini ditentukan dengan kapan kita meletakkan objek di Z editor kita, di JDevelop editor kita, mohon maaf ya. Jadi urutnya seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini adalah pemain, karena pemain ini kita buat pertama kali, maka dia Z ordernya adalah 1. Setelah itu muncul semak yang pertama ini adalah Z order 2, selanjutnya adalah Z order 3 di tangga. Nah, untuk semak kedua ini adalah Z order min 1, jadi Z order itu bisa kita ubah nilainya gitu ya. Ini saya hanya menyontohkan bahwa Z order itu bisa kita ubah, kita atur nilainya berapa. Nah, ini apa efeknya angka-angka yang di sini? Nah, si pemain ini nanti akan ada di depan atau di belakang objek-objek tersebut berdasarkan Z ordernya ya. Jadi kalau Z ordernya ini adalah
bertemu dengan semak pertama ini, kita lihat set ordernya semak pertama ini adalah 2, maka pemain ini akan ada di belakang semak tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia akan berjalan. Nah, apakah salah dengan tata letak ini? Tidak, belum tentu juga gitu ya, tergantung skenario kalian gitu ya. Belum tentu salah juga gitu, ke belakang semak. Nah, kita coba pada saat dia si pemain ini bergerak ketemu dengan objek dengan set order yang lebih kecil dari dia. Nah, maka dia akan ada di depan objek tersebut. Nah, seperti ini ya, simulasinya seperti ini gitu ya. Ini fungsi set order biar kalian jelas. Jadi di sini, nah pada set order lebih dia ada di belakang. Nah, pada saat dia ada di set ordernya lebih kecil, maka dia ada di belakang. Nah, ini kalau semak yang dia melewati di belakang, terus dia muncul di ini, bisa kita manfaatkan. Jadi kesannya game kita ada 3D-nya gitu ya. Jadi ini kan, nah ini ke belakang terus bergerak. Nah, jadi ada dinamika desainnya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti silahkan kalian terapkan lah. Nah, contohnya yang paling banyak itu adalah kalian kemarin saya lihat adalah set ordernya ini. Nah, seperti tangga ini. Nah, dia ada di belakang seperti ini. Nah, terus dia naik gitu ya. Nah, naiknya. Nah, kalau biasanya itu adalah dia kita ubah biasanya set ordernya adalah menjadi lebih kecil dari 1, misal 0 gitu ya. Kita ubah 0. Nah, kita ubah 0, nanti biasanya set ordernya dia akan berubah menjadi depan seperti ini. Dia nanti akan naik. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita kira-kira skenario-nya seperti ini ya. Nah, itu terkait dengan set order ya. Saya kira kalian jelas bahwa set ordernya akan mengatur tata letak objek kita, pemain kita mau ada di mana gitu ya. Nah, kalau yang bergerak kan objek gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama gitu ya untuk set order, karena nanti juga tergantung dengan desain kalian gitu. Oke, itu yang pertama set order. Terus yang kedua adalah mengatur end level gitu ya. Jadi tahapannya kalian tentukan dulu skenario mengakhiri end level. Misal si pemain akan mencapai suatu titik tertentu, misal di ujung seperti ini. Nah, kalau dia sudah berhasil mencapai ujung titik tertentu, dia akan menyelesaikan level tersebut. Contohnya seperti itu. Atau mencapai skor tertentu. Misal bisa pindah level jika sudah mencapai skor 100 gitu kan. Ada game juga yang seperti itu ya gamenya. Jadi kalau gamenya sudah mencapai angka 1000, otomatis dia akan pindah level ya. Itu ada juga tanpa menyelesaikan permasalahan yang lain di game tersebut gitu ya, berdasarkan skor. Ada juga yang menemukan kunci dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung skenario kalian juga. Nah, nanti kalian silahkan tentukan skenario-nya mau seperti apa. Jadi beda game, beda skenario mengakhiri level gitu ya. Yang kedua adalah setelah itu kalian harus menyiapkan dulu scene layer 2 sebagai tempat pindah level yang baru gitu ya. Jadi sebelum kalian nanti menerapkan logika skenario mengakhiri level ini, kalian harus menyiapkan layernya 2 dulu gitu ya. Jadi nanti logikanya bila skenario ini tercapai, maka dia akan pindah ke layer 2. Nah, kalau layer 2-nya belum ada, maka tidak bisa pindah. Ya, itu kenapa skin layer 2-nya harus kalian definisikan terlebih dahulu. Oke. Baik, kita praktekkan ya, mengatur set order dan mengakhiri level gitu ya, mengakhiri level dari permainan games kita gitu ya. Seperti apa? Ya, baik. Kalian siapkan di develop kalian dan game kalian buka. Kita akan meneruskan game yang sudah kalian buat untuk merapikan dulu set order dan kita akhiri level 1 ini sehingga kita masuk ke level 2. Baik ya. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke, ini sudah terbuka. Jadi game terakhir yang saya buat seperti ini. Nah, dari sini kita akan coba menentukan dulu set order. Di mana ada set order? Nah, kalian silakan klik objek, salah satu objek. Nah, di sebelah kiri akan muncul properties ya. Nah, itu ada tulisan set order di situ. Nah, ada tulisan set order, ada angka 1 kalau di player saya. Mungkin akan berbeda. Nah, ini dia bisa dikurangi, ditambahkan nilai dari set ordernya gitu ya. Nah,
seperti itu. Nah, kalian nanti silakan bisa mengubah angka-angka di set order ini sesuai dengan desain kalian. Oke ya, kita coba tambahkan dulu objek, satu objek sprite, kita masukkan semak gitu ya, kita cari semak seperti yang contoh di materi tadi. Oke, kita tambahkan dulu objeknya. Oke, apply, terus kita pasang ya, kita pasang 2 seperti tadi di contoh. Kita taruh dulu 1 di sini, terus kita pasang lagi berikutnya. Oke, nah kita cek set ordernya. Nah, set ordernya adalah 18. Nah, karena sesuai dengan objek ini 19 kan, urut ya. Jadi kalian tahu dari mana angka set order itu berada. Kita coba dulu ya. Nah, harusnya sih dia ada di belakang. Nah, kan pemainnya ada di belakang semak gitu ya. Apakah ini salah? Belum tentu gitu ya, tergantung skenario kalian gitu ya. Nah, tetapi kita tadi kita ingin coba sesuai dengan contoh tadi ya. Si pemain ada di belakang dan di depan semak agar terlihat kesan 3 dimensinya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Yang ini kita biarkan saja tetap. Nah, kita coba yang mengubah angka semak yang kedua, karena pemain 1 maka semak kedua ini kita kurangi angkanya menjadi 0 gitu ya, di bawah 1. Nah, lebih kecil daripada 1. Kita coba lagi. Oke, yang pertama masih di belakang semak. Nah, ini kita udah di depan semak. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya set order. Silahkan nanti kalian terapkan sesuai dengan skenario kalian masing-masing ya. Apakah si pemain ada di belakang atau di depan objek gitu. Ini hanya contoh agar terkesan dengan 3D gitu ya. Nah, kita contohkan satu lagi ya yang banyak kalian lakukan, yaitu tangga gitu ya. Nah, kita coba tambah sekali lagi. Kita tambahkan tangga naik ya. Tangga naik. Oke, diambil dulu. Oke, kita set sekalian behaviornya ya. Behaviornya adalah platform, terus kita ladder ya. Nah, biar kalian juga selalu ingat, kita tarik contohnya. Tarik, oke, kita tata dulu ya. Kita tata. Ya, oke, nah ini ya. Ini set ordernya adalah 19 ya. Kalian juga bisa sambil lihat di sebelah kiri kita, di sebelah kiri itu ada 19. Jadi si pemain pasti ada di belakang tangga gitu ya. Nanti pada saat kita coba ya. Nah, ini harusnya pemainnya ada di belakang tangga gitu ya. Nah, ya kan di belakang tangga seperti ini. Nah, harusnya kan logikanya ada di depan tangga gitu ya, biar lebih menarik gitu ya. Nah, oke ya. Baik, kita coba ubah set ordernya si tangga gitu ya. Kita kasih set ordernya 0 lagi. Atau min 1 ya, biar kalian tidak bingung ya dengan yang tadi, atau 0 atau min 1. Boleh aja ya, kita isi 0 atau min 1 boleh. Oke, kita coba. Ini harusnya pemainnya sudah ada di depan tangga gitu ya. Nah, ya sudah betul ya. Jadi pemainnya ada di depan. Nah, ini kan kayaknya lebih menarik gitu ya, karena expose kita, fokus kita tetap di player gitu ya, tidak tertutup dengan objek. Nah, contohnya seperti itu. Oke ya, jadi jelas ya. Jadi set order fungsinya seperti apa, nanti silahkan kalian terapkan, kalian tata gitu ya, game level satunya. Sayang karena kalian sudah membuat game bagus gitu ya. Nah, tinggal yang sedikit-sedikit seperti ini yang akan menambah nilai dari kalian gitu ya. Nilai tingkat bagusnya game kalian gitu ya. Jadi orang, oh iya bener ya gitu ya. Tidak masa ada player di belakang tangga, contohnya seperti itu gitu ya. Jadi itu fungsi set order gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita akan coba untuk set order 1 ya. Jadi kita clear gitu ya. Kita cek lagi. Nah, kita berikutnya akan mencoba untuk menentukan end level ya. Nah, end level coba. End level saya akan coba untuk memasang pintu ya. Nah, semacam pintu di ujung gitu ya. Pintu di ujung. Nah, saya ambil aja gambaran pintu, nanti saya cari objek yang ada saja ya gitu ya. Nanti kalau kalian silakan, kalian bisa cari sesuatu. Nah, ini saya dianggap aja pintu gitu ya. Pintu untuk masuk ke level berikutnya.
Pintu berikutnya kita pasang di sini ya. Kita naikkan agar jadi pintu. Nah, nanti si pemain akan berpindah berpindah level jika pemain itu masuk ke pintu tersebut gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita siapkan dulu scene 2 ya, seperti tadi scene 2 kita tambahkan scene berikutnya. Nah, kita add scene dulu kalian, terus kita rename menjadi level 2 gitu ya. Tadi ingat diklik menu yang sebelah kiri atas ya, gitu ya. Sudah level 2, kita double klik. Nah, kita sudah punya scene level 1, event level 1, dan scene level 2 dan event level 2. Nah, kita coba dulu berikan objek dulu ya, sembarang objek dulu agar bisa terlihat bahwa ada perubahan dari level 1 ke level 2. Oke, saya tambahkan lantai dulu ya, gitu ya, lantai sebagai platform. Oke, apply. Terus kita pasang saja sementara ini, terus kita tarik ya. Nah, kita tarik. Terus kita tambahkan player ya. Tambahkan player. Kita tambahkan pemain. Nah, kalian boleh ganti pemain atau pemainnya masih sama dengan level 1 silahkan gitu ya. Karena saya masih gambarnya sama ya, saya pakai pemain yang sama ya gitu. Kalian boleh aja ganti pemain di level 2 gitu ya. Bisa lebih asik gitu ya. Nah, oke, saya taruh di situ. Taruh di sini dulu. Kita jangan lupa di behaviornya sebagai platformer ya. Platformer agar nanti langsung bisa bergerak. Oke. Kita apply. Nah, oke. Kita coba run dulu ya. Bentar, ditata dulu sedikit. Oke. Oke, kita coba run. Nah, ini adalah level 2 ya. Nah, level 2-nya masih seperti ini ya. Level 2. Nah, berikutnya kita akan coba menentukan logika pada saat nanti pemain akan pindah ke level 2 pada saat menabrak atau memasuki pintu ya. Nah, masuk pintu. Oke, kita klik pemain, kita collision-kan, kita tabrakkan dengan pintu gitu ya. Nah, jika pemain bertabrakan dengan pintu, maka yang terjadi adalah kita akan menambahkan action yaitu scene gitu ya. Kalian ketik aja scene, kita cari change scene. Nah, ini ada change scene ya. Nah, kita akan mengubah scene-nya menjadi scene level 2. Nah, kalau kalian klik nanti otomatis akan muncul pilihan level 1 dan level 2. Oke, level 2 klik. Nah, kita sekarang coba ya. Nah, sebenarnya sesimpel itu logikanya gitu ya. Nah, logikanya seperti itu. Logikanya pindah level tidak rumit gitu ya. Nah, ini pada saat pemain bertabrakan, nah dia otomatis akan pindah ke level 2 ya, berhasil ya. Nah, jadi logika yang simple seperti itu ini sebagai dasar. Nah, kita akan coba untuk tambahkan logika lain gitu ya, selain menabrak kan kurang seru ya. Misal nih pada saat pemain menabrak pintu itu belum bisa pindah jika skornya tidak tercapai ya. Kita contohkan misal skornya nanti lebih dari sama dengan 100, jadi minimal skornya harus 100 dulu gitu ya. Oke, kita tambahkan ya. Kita tambahkan syarat lagi yaitu variabel. Kita cari scene variabel kemarin, scene variabel ya, scene variabel. Tampil skor. Nanti kalian cek variabel masing-masing ya. Ini lebih besar dari sama dengan 100. Nah, oke ya. Nah, jadi logikanya akan tambah. Jadi pada saat nanti skornya mencapai 100 dan menabrak pintu baru boleh pindah level. Kita coba ya. Kita coba jangan mencapai 100 dulu ya. Nah, skornya 65. Kita coba. Perhatikan skornya masih 60-nya, harusnya nggak boleh ya. Ya, oke kan? Ya, berarti dia belum bisa pindah level ceritanya karena masih kurang persyaratannya. Dia harus mencari skor 100 gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nanti silakan kalian kembangkan sendiri syarat
untuk mencapai. Nah, kita coba lagi ya. Masih 85 harusnya. Kan masih belum bisa pindah level ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita coba cari cari skor agar lebih dari 100 ya. Oke, ini 95 kah? 105. Nah, kita coba apakah berhasil logikanya? Iya, berhasil ya. Jadi skornya, jadi syarat pemindahan level adalah dia mencapai pintu dan dengan skor lebih dari 100 gitu ya. Jadi mudah ya. Jadi seperti nanti silahkan kalian kembangkan sendiri gitu ya. Nah, kita coba ya untuk sekalian scene ya. Nah, sekalian scene. Nah, kita coba. Nah, pada saat kalau di tempat saya ini pada saat pemain bertabrakan dengan musuh, dia hilang begitu saja gitu ya. Nah, nanti kita manfaatkan scene gitu ya. Nah, ini misal mati ya. Dia akan muncul seperti ini kan tidak asik ya gitu ya. Nah, harusnya pada saat pemain mati atau hilang dia akan kembali mengulang level tersebut gitu, otomatis gitu ya. Nah, kita tambahkan ya nih pada saat pemain bertabrakan dengan musuh dan delete pemain. Nah, kita tambahkan kita mengulang scene layar 1 gitu biar asik gitu ya, otomatis kembali ke layar. Nah, kita cari scene lagi. Nah, ini pause, kita pilih pause and start a new scene. Nah, diklik aja. Nah, levelnya level 1. Nah, balik lagi ke level 1 ini oke gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita coba jadi sekalian kita memanfaatkan scene ya. Nah, scene tambah lagi 1. Oke, kita coba. Nah, harusnya pada saat player ditabrak dengan musuh, dia otomatis mengulang dari awal. Coba ya. Nah, kan kita bermain lagi di level berikutnya. Nah, otomatis gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalian boleh sebelum itu kalian tambahkan tulisan, game over dan sebagainya itu juga boleh. Tapi nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya aja ya. Ini logikanya umum dulu gitu ya, logika umum dulu. Nah, ini skornya 100 kita coba. 110. Oke, berhasil ya tadi ya. Jadi kalian sudah belajar pindah level. Selanjutnya kalian juga sudah bisa memanfaatkan scene agar game kalian tidak terlalu kaku juga gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dari prinsip-prinsip ganti scene dan sebagainya kita bisa menjadikan game kita menjadi lebih menarik. Ya. Ya, demikian untuk praktek kita kali ini. Jadi kali ini kita sudah belajar banyak hal, yaitu bagaimana kita memanfaatkan set order sehingga game kita menjadi lebih rapi lagi gitu ya, sesuai dengan skenario kalian. Terus tadi juga sudah belajar menentukan skenario akhir game. Kalian tadi juga bisa memanfaatkan scene gitu ya. Kalian bisa pindah-pindah scene sesuai dengan skenario kalian gitu ya. Selanjutnya tugas untuk pertemuan ini gitu ya. Coba kalian nanti cek lagi set order masing-masing objek dan kalian rapikan gitu ya. Terutama banyak yang tangga gitu ya. Tangga, ada pemain di belakang tangga dan sebagainya ya. Itu usahakan pemain kalian ada di depan tangga gitu ya. Atau ada objek yang lain seperti jembatan, jam truf, platform gitu ya. Nah, itu kan harusnya kan ada di depannya player gitu ya. Kecuali kalian memang mau menskenariokan pemainnya ada di belakang objek ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi untuk membuat game ini usahakan sesuai dengan logika sehari-hari gitu ya. Masuk akal nggak sih gitu jika objek kita ada di belakang objek tersebut gitu atau di depan objek tersebut gitu ya. Yang berikutnya adalah kalian coba mulai buat desain games level 2 kalian gitu ya. Game level 2 kalian sudah mulai didesain gitu ya. Didesain. Berikutnya adalah tambahkan skenario perpindahan level dari level 1 ke level 2 ya. Jadi seperti tadi yang kita praktekkan, silahkan kalian tentukan cara berpindah dari level 1 ke level 2. Terserah kalian. Apakah akan harus mencapai titik tertentu atau digabungkan dengan skor seperti yang contoh yang tadi atau harus menemukan kunci dan sebagainya, silahkan itu ya. Itu tergantung dari kreativitas kalian gitu ya. Tapi untuk level 1 mungkin tidak terlalu sulit ya biasanya ya. Kalau kita nemui games-games di level 1 kan simple ya karena masih mengenalkan gerakan sebenarnya. Nah, nanti level 2 mungkin kalian sudah mulai
gamesnya adalah mencari harta karun. Nah, kalau ketemu harta karun kalian juga bisa pindah ke level berikutnya gitu ya. Jadi tugasnya adalah kalian memastikan set order game kalian agar lebih rapi. Saya ulangi lagi, berikutnya adalah kalian sudah membuat scene tambahan untuk level 2 kalian. Berikutnya adalah kalian juga sudah menambahkan skenario perpindahan level dari level 1 dan level 2 ya. Nah, persiapan pertemuan yang akan datang adalah harapan saya kalian sudah menyiapkan level 2 dari game gitu ya. Jadi kita fokus lagi. Nanti ya mungkin ada gerakan-gerakan dan sebagainya. Terus nanti kita coba tambahkan muncul tulisan dan sebagainya, game over, atau kalian juga menentukan kalau kalian bikin game panjang itu mati di tengah kan harus kembali di depan lagi. Nah, kita coba nanti menentukan titik simpan sebuah game dan sebagainya ya. Jadi itu untuk materi pertemuan kita kali ini. Jadi kalian bisa memulai merapikan game level 1, dibikin sebagus mungkin, serapi mungkin, semasuk akal mungkin gamenya, seasik mungkin. Setelah itu nanti kita akan fokus ke level berikutnya, ke level 2. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan jangan lupa submit tugasnya ya di classroom kita gitu ya. Nanti akan saya share tugasnya seperti apa, apakah nanti perlu kita share gamenya atau minggu depan kita mensetorkan game yang sudah kalian buat sampai pertemuan ke-7 ini gitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jika ada pertanyaan dan sebagainya kalian bisa kirim WA ke saya ya. Silakan kalian tanyakan, jangan sungkan-sungkan kalian tanyakan ke saya jika ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin ada game yang tidak jalan dan sebagainya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.